Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Saya adalah calon mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Program Studi Doktor. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan usulan disertasi saya terkait dengan analisis efektivitas prenatal yoga terhadap outcome persalinan. Izin Bapak Ibu untuk men-share PowerPoint saya. Latar belakang mengapa saya mengambil judul penelitian ini yaitu bahwa dalam 20 tahun terakhir ini terjadi peningkatan secara terus-menerus terkait dengan seksio sesarea yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik pada negara berkembang maupun juga negara maju. Kita melihat bahwa Amerika Latin kejadian seksio sesareanya yaitu 22,8% hingga 42,2%. Karibia 18,5% hingga 32,6%, Oseania 22,3% hingga 32,3%, Amerika Utara 11,2% hingga 25%, sedangkan Eropa sendiri 4,4% hingga 19,5%. Sedangkan untuk benua Asia dari 2,9% hingga 7,4%. Negara Indonesia sendiri juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 berdasarkan data Kemenkes sebesar 22,8%. Di Sulawesi Tenggara pun demikian berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara baru tahun 2019 4,83% untuk kejadian seksio sesarea meningkat di tahun 2020 menjadi 4,91%. Hingga pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan, yaitu 5,1%. Kabupaten Konawe Selatan merupakan kabupaten yang berada di Sulawesi Tenggara dengan jumlah puskesmas sebanyak 23 puskesmas, juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 jumlah persalinan sebesar 5.515 dan yang mengalami seksio sesarea sebesar 2019. Pada tahun 2023, jumlah persalinan 5.144 dengan jumlah seksio sesarea berjumlah 2.410. Intervensi yang diberikan dari pemerintah begitu cukup banyak di kehamilan dan juga persalinan sehingga kehamilan dan persalinan ini tidak mengalami komplikasi. Sesuai dengan rekomendasi WHO, intervensi yang diberikan yang ditargetkan pada ibu hamil yaitu memberikan edukasi pada masa kehamilan, pelatihan tentang proses persalinan, program pelatihan relaksasi, program pencegahan berbasis psikososial dari pasangan, psikoedukasi untuk ibu hamil yang takut dengan rasa sakit saat proses persalinan. Nah, prenatal yoga hadir begitu cukup lama, hanya saja mungkin belum terkenal di kalangan kita karena mungkin masih banyak dari kita tenaga kesehatan yang belum mengikuti pelatihan tersebut. Nah, prenatal yoga ini dapat mengurangi manfaatnya cukup banyak seperti kejadian persalinan seksio sesarea serta untuk mengurangi stres pada ibu hamil, mencegah terjadinya komplikasi pada kehamilan, mempelajari teknik pernafasan saat persalinan serta meningkatkan kepercayaan diri ibu hamil untuk memilih persalinan normal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana rata-rata nyeri kala 1 pada ibu prenatal yoga, yang kedua bagaimana rata-rata lama kala 2 pada ibu prenatal yoga, yang ketiga bagaimana rata-rata ruptur perineum pada ibu prenatal yoga, yang keempat apakah prenatal yoga dapat mengurangi komplikasi persalinan, yang kelima apakah prenatal yoga dapat mengurangi seksio sesarea, yang keenam bagaimana efektivitas prenatal yoga terhadap outcome persalinan. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis efektivitas prenatal yoga terhadap outcome persalinan. Sedangkan tujuan khususnya, yang pertama untuk menganalisis rata-rata nyeri kala 1 pada ibu prenatal yoga, yang kedua untuk menganalisis rata-rata lama kala 2 pada ibu prenatal yoga, yang ketiga untuk menganalisis rata-rata ruptur perineum, yang keempat untuk menganalisis prenatal yoga dapat mengurangi komplikasi persalinan, yang kelima untuk menganalisis prenatal yoga dapat mengurangi seksio sesarea. Manfaat penelitian, manfaat teoritis untuk tentunya penambahan referensi terkait dengan intervensi yang dapat diberikan pada ibu hamil untuk mencegah kejadian komplikasi persalinan. Manfaat praktis yaitu dapat dijadikan acuan petugas kesehatan sebagai intervensi untuk ibu hamil dan juga persalinan. Bab 2 tinjauan pustaka
terkait dengan prenatal yoga. Yoga itu sendiri adalah seni ilmu pengetahuan kuno dan perawatan kesehatan tertua yang berasal dari India. Pada mulanya yoga ini dirancang untuk memperkuat dan membentuk sikap tubuh, memusatkan pikiran untuk masuk ke dalam meditasi. Manfaat yoga begitu banyak. Yang pertama maksud saya di sini adalah mengurangi nyeri di pinggul atau tulang rusuk, kram di kaki atau sakit kepala. Postur-postur yoga yang membantu memperlancar suplai oksigen, nutrisi dan vitamin dan dari makanan ke janin. Postur yoga pada masa kehamilan sebagian besar sama dengan postur yang ada dalam proses persalinan. Yang ketiga, melatih otot-otot dasar panggul dan perineum yang berfungsi sebagai otot persalinan. Hipotesis penelitian, hipotesis 0, tidak ada efektivitas prenatal yoga terhadap outcome persalinan. Hipotesis alternatif, ada efektivitas prenatal yoga terhadap outcome persalinan. Metode penelitian yang saya gunakan adalah eksperimental, khususnya adalah eksperimental murni, dengan rancangan penelitian pretest, posttest, control group design. Populasi dan subjek penelitian yaitu kehamilan trimester 2 yang berada pada wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan. Lokasi dan waktu penelitian yaitu sebanyak 23 puskesmas yang berada di Kabupaten Konawe Selatan yang akan dilaksanakan insya Allah pada tahun 2027. Variabel penelitian, variabel bebas adalah prenatal yoga, variabel terikat adalah outcome persalinan. Kriteria objektif untuk prenatal yoga itu sendiri yaitu pada kehamilan trimester 2 dan trimester 3. Kriteria objektifnya tidak diberikan dengan skala nominal. Outcome persalinan di sini ada beberapa. Yang pertama ada rata-rata nyeri kelas 1 dan juga rata-rata lama kala 2 persalinan dengan kriteria objektif skala nyeri 1 sampai dengan 10. Skalanya adalah rasio. Komplikasi persalinan, kriteria objektifnya tidak, skala nominal, rata-rata ruptur perineum, derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan juga derajat 4 dengan skala ordinal. Jenis persalinan yaitu seksio sesarea, normal dengan skala nominal. Pengumpulan data dan alat ukur, jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan intervensi yaitu prenatal yoga mulai dari kehamilan trimester 2 hingga trimester ketiga. Analisis data yang digunakan, yang pertama uji normalitas, selanjutnya kita gunakan uji homogenitas untuk mengetahui dari yang di treatment dan juga kontrol, kemudian kita lakukan uji independen sampel dites. Tahapan pelaksanaan penelitian yang pertama tentunya kita pengambilan data awal ke Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga Kabupaten Konawe Selatan, pelatihan yoga pada kader kesehatan, setelah itu kita melakukan pelatihan yoga pada kader kesehatan, lalu kita mengambil data ibu hamil pada trimester kedua, dan juga kita melakukan informed consent pada ibu-ibu hamil di trimester 2. Selanjutnya kita akan menjadwalkan pelatihan untuk para kader yang ditunjuk dari bidan koordinator. Selanjutnya kita melakukan prenatal yoga dan menganalisis outcome persalinan. Rencana kerja, persiapan di bulan 1, pengambilan data awal itu di bulan 1 juga, mengumpulkan seluruh data ibu hamil trimester 2 dari 23 puskesmas itu di bulan kedua, kita melakukan informed consent itu di bulan ketiga, kita mengatur jadwal bersama kader itu di bulan 3 juga, kemudian kita melakukan pelatihan itu di bulan 3, selanjutnya kita melakukan prenatal yoga itu mulai dari bulan 4 sampai dengan bulan 10. Kita menganalisis data itu bulan 11 dan juga bulan 12. Sumber daya yang digunakan pada penelitian ini yaitu bidan dan kader kesehatan dengan estimasi biaya kurang lebih 30 juta. Rencana publikasi pada penelitian ini yaitu di Journal of Bodywork and Movement Therapies dengan link yang ada pada PowerPoint saya. Baik, Bapak Ibu, itulah presentasi dari saya tentang usulan disertasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.